Atesio Mateta. Hai, lawan lain lagi. Atesio Mateta. Apa dah bisa Malailani? Udah invalid lagi kan babi. Masuk live coy. Sabar dulu. Biasa sama Temannya lagi galau kan. Iya begitu. Dia lagi nyabut. Tes suaranya kedengaran nggak? Testing Ya, teman-teman. testing suaranya kedengaran nggak? Cerah banget ya. Testing suaranya kedengaran nggak? Komen dong. Kedengaran baru aku mulai. Sabar, ini mute dulu. Mana do not disturb. Jelas ya, nggak ribut ya, aman ya. Oh ini bagus nih. Bagus loh, ganteng dong. IHSG-nya naik, masa nggak ganteng sih? Cuan ngeroket, alhamdulillah, puji syukur. Dudemun. Oke, kita mulai ya. Bos di mana? Tebak aja di mana. Oke, halo malam teman-teman semua. Ya, hari ini IHSG menguat sekitar 1,1%. Oke. Hari ini IHSG juga lumayan ya. Ini ditutup closing di atas downtrend areanya dan sudah berhasil tutup gap di 7239 ya, 7239. Dan penurunan kemarin di hari Jumat ini saya rasa cuma panik sementara ya, panik sementara kemudian di hari Seninnya di cover balik ya dengan candle yang panjang ini gitu loh ya. Jadi di view saya ini IHSG ini baik-baik saja, nggak masalah. Harusnya udah saatnya reversal. Oke, saatnya reversal. So sebentar ya, saya perlu ya, sebentar. Oke ya. Nah, hari ini kita ngelihat BBRI menguat sekitar 5% ya hari ini. Lumayan oke. Ini kemarin terakhir kita cuma bahas BRI talk only ya. Dan teman-teman yang sudah beli ya, tinggal kalian jaga TS aja, happy cuan ya. Gap pun 4750 pun sudah ditutup. Kemudian dia balik masuk ke dalam uptrend channelnya ya, major uptrend channelnya. So ini teman-teman yang kalau kemarin gap down ada beli di sini ya, happy cuan ya buat teman-teman, tinggal jaga TS. Dan kalau dia bisa break 5000 lagi, saya yakin BRI ini bisa balik ke harga 6000 ya. I think maybe akhir Q2 atau Q3 ya, seharusnya sudah bisa ya. BRI ini kemarin rilis laporan keuangannya nggak terlalu oke, tapi in my view BRI ini masih oke karena dia sudah terdiskon lumayan tinggi ya. Makanya saya dari kemarin saya sounding BRI dan ternyata sudah naik ya. Hari ini total kenaikan plus 3,56% ya.
dan volumenya juga oke. Ya, ini didominasi oleh lokal meskipun foreignnya masih jualan, but I believe ini adalah perlawanan yang oke karena volumenya gede. Ya, seperti itu. Kemudian next ada BCA. Ya, kita masuk ke swasta dulu sebentar. BCA ini open high ya di 10.050. So saya memiliki view seharusnya dia masih bisa ke 9.700 ke bawah ya. 9.700 first buy ya, mungkin titip sendal oke. Nanti di 9350 9450 kamu boleh cicilan pertama ya. Di bawah 9.300 itu cicilan ketiga ya. Jadi kalau kalian yang mau swing, yang tanya terus dari kemarin, kok BCA boleh beli nggak, kok BCA boleh beli nggak, saya bilang sekarang boleh ya, di bawah. Jadi terkoreksinya juga udah lumayan ya teman-teman ya. Nah ini lowest di 1 November ya, lowest berbeda dengan BRI tadi ya. Kalau untuk BCA itu naik sudah sekitar 20%, oke. Dan sedangkan penurunannya itu cuman 10% ya, cuma 10%, dan aku rasa harusnya ini masih bisa terdiskon untuk BCA. So nggak perlu buru-buru untuk BCA ya, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan dicicil aja. Next kita masuk ke big banks yang lain ya, itu apa namanya, BUMN, BNI ini masih oke kontrak ya. Kalau mau melakukan pembelian 5150 ke bawah ya, under 5.000 ini menarik ya, under 5.000 ini menarik. Oke, nah kalau plan saya cut loss di 4970. Oke, saya akan rebuy lagi di 4950 sampai 4790. Ya, support terakhir di 4720. So, BNI masih oke ya. Next ada Mandiri. Mandiri ini ketahan resisten ya teman-teman ya. Ketahan resisten, saya masih negosiasi di 6725 ya. I believe di 6725 harusnya bisa mantul. Cuman area SL-nya saya sesuaiin 5.900 area SL ya. Pokoknya 6.300 ke bawah saya akan entry. Oke, untuk Mandiri. Kemudian hari ini kalau kita ngelihat ada beberapa big caps yang naik seperti ASI. ASI ini naik itu gara-gara pembagian dividen ya teman-teman ya, pembagian dividen. Tapi somehow sebentar, ini saya adjust dulu supportnya 5.500 sampai 5.600. Oke, ini saya adjust dulu ke sini 5275 5375. Oke. Nah, ini ASI itu ada downtrend area ya, downtrend area ya. Kalau dia bisa break, kuncinya berarti di 5.300 5.400. Kalau dia bisa break berarti ini double bottomnya valid. Oke, double bottomnya valid. Nah, kenapa saya belum beli ASI? Karena ini volumenya masih gede, volume buangannya masih gede, dan baru hari ini volumenya volume hijaunya mulai peak. I think ini harusnya sekali sideways lagi, sekali swing lagi, baru dia ngebreak ya. Jadi untuk ASI ini menurut saya ini sentimen karena dia mau bagiin dividen ya sebesar 8% ya dari harganya. So menurut saya wait and see dulu, tunggu dia break 5375 ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ada BRIS ya. BRIS ini kan bank syariah. Nah, menariknya BRIS ini berhasil break dari downtrend areanya ya. Hari ini ditutup hijau 5,18%. So teman-teman kalau kalian mau beli BRIS itu kalau 2.580 sampai dengan 2470
2460, cut loss di 2430 ya. Targetnya saya ke 3000 dulu. Oke. Nah, untuk breeze ini masih menarik ya, karena 2470-nya ini ketahan banget. 2470-nya ini ketahan banget ya. Kemarin saya keluarin dari tabel karena saya memiliki view dia akan turun ke 2300, kan lumayan terdiskon. Ya. Jadi untuk breeze ini saya rasa ini masih menarik ya, masih oke. Kemudian ada BNGA ya, CIMB ini juga masih uptrend sebenarnya ya. Ini masih uptrend dan dia mantul di MA 200 ya, di 1770. Di sini dia ada gap di 1980 ya, harusnya sih ditutup, seharusnya ditutup. Nah, sekarang itu udah posisi 1900 ya. Sekarang posisinya udah 1900, jadi saya tidak terlalu mau ngejar lagi sebenarnya untuk breeze untuk BNGA ya. Jadi secara tren sih masih uptrend. Secara tren tuh masih uptrend. Ya, seperti itu. Next ada Ciputra. Nah, Ciputra ini saya melihat ada satu yang menarik. Ya, Ciputra ini ada satu yang menarik di mana dia mantul di support. Oke. Dia mantul di support. Kemudian dia di sini dia ada gap ya, 1215. Oke. 1215 ya. Tapi saya memiliki view harusnya dia bisa terkoreksi ke area 1000 ya. Ini penguatan menurut saya masih sementara. Untuk CTRA ini masih wait and see ya. Next ada Sumarecon juga masih downtrend ya. Ini kita cuma perhatiin dulu ya, cuma nontonin dulu, biarin dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke area call-callan ya. Nah, ini teman-teman doit ya, saya sudah ajakin teman-teman doit itu dari bawah banget sebenarnya, dari 400 di sini ya. Nah, targetnya pun udah hampir capai 520 sampai 540. Oke. Jadi untuk doit ini udah high risk menurut saya kalau udah dekat area ini. Oke. Kemudian ada UT. Kemarin di JUC Sudirman ada yang tanya saya, UT kok UT boleh beli nggak? Saya bilang ini lagi di last support sih, tapi kalau kamu mau beli silakan gitu loh ya. Lagi di dekat last support dan ini sudah naik ya, tapi masih terhalang resisten. Sebentar, saya hapus dulu, bersihin dulu ya. Nah, ini masih terhalang resisten dan dia masih dalam fase uptrend. So kalau kalian mau, UT itu 24.400 sampai 24.150 ya. Cut loss di bawah 24.000 ya, sparekan beberapa tick. Oke, UT ini masih oke. Next ada Antam ini cukup menarik bagi saya karena dia mantul di support. Oke, dia mantul di support. Support dari ininya apa? Support dari ascending triangle-nya yang kemarin dan support dari downtrend channel, downtrend area, dan dia berhasil mempertahankannya. So, kalau kalian mau Antam ya, Antam ini menurut saya secara technical ini oke. Ya, 1600 lah. 1600 sampai 1565, cut loss di 1550. Ya, target saya bisa ke 1700. Ya. Seperti itu. Oke. Itu Antam.
Kemudian ada Antam, pasti ada MDKA ya. MDKA ini adalah sahamnya Uno ya. Kemarin MDKA ini kenapa bisa mantul di sana ya, karena di sini dia ada support downtrend area ya, support downtrend area, dan dia mantul di sekitar sini ya, mantul di sekitar sini. So kalau kalian mau itu 2460 ini menarik sampai 2400, cut loss di 2320 ya. Target saya itu ke 2700, kemudian 2800, baru 2900, baru 3000 ya. Itu untuk MDKA. Kemudian ada Antam, ada MDKA, ada Inco. Oke. Inco ini kan kemarin masuk ke dalam downtrend area, kemudian dia mantul balik nih. Oke. Mantul balik, masuk kembali. So ini kalau kita coba analisis, ini sebenarnya bagus ya. Dia mantul di downtrend uptrend channelnya ya. Uptrend channelnya dia mantul di sekitar 4000, ini masih oke menurut saya ya. Untuk Inco, kalau kalian mau melakukan pembelian Inco itu di sekitar area ini, support 1 4130, support 2 itu under 4100 sampai 4000, cut loss di 3960 ya. Targetnya bisa ke 4500, target 2, target 1 yang 4300, target 2 4450, target 3 4550. Oke. Itu untuk Inco. Terakhir Tins ya, hitam. Nah, Tins ini ya, saya nggak sukanya itu ada satu, dan dia belum memenuhi syaratnya, yaitu adalah saya hapusin dulu. Tins itu ada bearish divergent. Tins itu ada bearish divergent, di mana ini di atas, ini turun ya. Nah, targetnya itu ke sini 760 ya, 760. So untuk Tins ya, saya lebih memilih untuk mending tunggu di sini deh, 780 sampai 755, cut loss di 740 ya. Targetnya itu pertama resisten di 900, 870, 890 ya, kemudian 900-an. Oke. Jadi ini saya rasa masih DCB ya, volumenya juga kecil-kecil, belum gede. Volume buangan kemarin masih gede ya, jadi better tidak usah buru-buru ya, santai aja, pelan-pelan liatin Tins ya. Oke. Next ada Elsa. Elsa ini menarik ya, kita masuk ke minyak. Elsa ini menarik, kenapa? Karena Elsa ini ada potensi membuat pola yang reversal, di mana pola ini adalah pola double bottom, dan dia hari ini dia break dengan volume ya. Hari ini dia break dengan volume. Elsa ini oke ya, dan dia masih mempertahankan uptrendnya ya, yang terbentuk dari Maret 2023 ya, masih uptrend banget, masih oke. Target kenaikannya Elsa itu sekitar ke 460 sampai 470, 460 sampai 470. Nah, ini masih oke ya, menurut saya ini masih oke. Baru break juga Elsa 434 sampai 438 ya. JOC Sudirman masuk dari sini ya, 400, kita masuk dari bawah bottom 400, kita tunggu validasi dan ternyata tervalidate dan kita masuk di sini ya. Nah, Elsa ini masih oke menurut saya. Kalau kalian mau Elsa ya, sekitar 416
sampai 404, cut loss di 400. Oke, targetnya sekitar di sini ya, masih ada range 10% ya, oke lah ya. 16 sampai 404, cut loss di 400. Kemudian ada Pegas. Pegas kan hari ini gap up ya, karena laporan keuangannya bagus. Oke. Kemudian ini juga dia berhasil break dari downtrend areanya. Oke, berhasil break dari downtrend areanya dan dia gap up cukup tinggi hari ini ya. Saya memiliki satu view di mana better wait and see, atau kalau kamu mau trading, oke, kalau kamu mau trading 1420, cut loss di bawah 1400. Oke, targetnya ke 1500 ya. Ini secara teknikal ini menarik ya, cuman gapnya agak lebar. Jadi intinya kalau mau trading silahkan, tapi kalau kalian mau tunggu ya nggak apa-apa juga, karena gapnya ini lumayan ya, gapnya itu sekitar 7% gapnya ya, gapnya sekitar 7%, cuman volumenya ini lumayan tinggi. Kalau kita breakdown, nah ini masih buyer semua ya, buyer semua, so ini masih menarik untuk Pegas ya. Kalau kalian mau 1420 sampai 1400 ini menarik ya, cut loss di 1390 atau 1385 ya, Pegas. Kemudian brand ini sudah capai target saya sebenarnya, itu satu ya. Kemarin kan kita beli bareng-bareng di sini ya, 6.400 ya. Nah ini seharusnya kalian sudah floating profit 40% ya. Kita beli bareng di sini di Tuesday ya, hari Selasa kita beli bareng tanggal 16 kan, tanggal 15 kan. Oh ini soliter ya, ini soliter, Supreme. Seharusnya menurut saya ini brand high risk sekarang, tapi kalau dia balik ke 8.000, 8.200 saya mau beli ya. Untuk saat ini belum. Kemudian ada TPIA juga new high lagi ya, new high lagi. Kemarin saya tunggu dia di 6.000, ternyata nggak dapet ya, makanya saya terpaksa saya HK di 7.000, saya spekulasi. Oke. Jadi kalau untuk sekarang TPIA support di 7275 ya, 7275. Kemudian ada brand BRPT Cuan juga new high ya, kita dapat ya. Ini ini live di 23 April ya, kita dapat bareng. Saya upgrade lagi targetnya itu ke 8.300. Saat ini kalian udah floating profit. Oke, saat ini kalian udah floating profit, tinggal jaga TS. Jebol 7275 itu buang. Ini garis merah ini. Oke. Jebol 7275 ini buang. Ya, jadi untuk cuan ini masih oke menurut saya. Secara tren juga masih oke. Ya, ini support, ini resistance 1 7.800 sampai 7.950 ya, resisten 2 di sini, resisten 2 di 8225 sampai 8350 ya. Itu ya, secara teknikal cuan masih menarik. Oke. Last ada BRPT. Nah, BRPT ini di ujung tanduk ya. Kalau dia bisa break baru kita masuk ya. Kalau dia besok bisa break 1025 baru kita entry, cut loss di bawah 1000. Oke, BRPT.
Kemudian ada Excel, ya Excel ini masih menarik. Kita sempat bahas nggak ya? Ada di tanggal 23 April kita sempat bahas Excel dan lowestnya cuma sampai 2330, kita antri di 2300 ya, nggak dapat ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ke 2300 is a buy menurut saya ya. Ini masih menarik. Oke. Support terakhir 2240. Oke, itu untuk Excel. Kemudian Adro ya, ketinggalan tadi call Adro. Nah, Adro ini dia berpotensi membentuk IHNS dan ini shoulder kanannya udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Shoulder kanannya udah mulai kelihatan, so tinggal kita ini tinggal dijaga aja ya. Ini kemarin juga sempat entry ya, ini kita udah sempat entry di live hari Kamis tanggal 18 April ya, seperti itu. Oh, Agro masih oke. Target pertama ke 2840, 2800 sampai 2880. Itu untuk Agro. ESA masih ini kepentok resisten ya. Nah, ini kalian harus hati-hati. Kalau dia udah kepentok resisten kayak gini dan dia nggak bisa lewat, dia bisa turun agak jauh ya. Nah, jadi jaga TS under 765, saya sih buang dulu. Oke, gitu. Oke. Mungkin dari saya itu aja. Kalian di market ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, BRPT udah. Next ada Pani. Kalau Pani ini kena stop loss ya. Ini saya kena stop loss ya. Jadi udah patah tren menurut saya ya. Udah patah tren ya. Jadi saya biarin dulu, biarin sampai penurunannya beres. Oke. Itu untuk Pani. Oke, kita lanjut. Oke, Antam sudah saya bahas, nanti tinggal nonton recordnya. Inco juga udah saya bahas, nanti nonton aja recordnya. PTRO kok tiba-tiba naik? PTRO ini sebenarnya bagus ya. Di hari Jumat dia berhasil masuk, berhasil break. Cuman sayangnya saat ini dia kepentok resisten. Saya geser ke bawah. Nah, ini resisten 5575 sampai 5825. Ya, ini kepentok resisten. Kalau saya lebih memilih untuk kalau mau di area ini lebih menarik. 4940 sampai 4740. Ada yang bilang nanti, kok lu nawarnya gila kok ya. Kalau nggak mau nawar gila ya di sini. Ini support 1 52 50 sampai 5400 ya. Nah, ini ya kalau jebol bisa jadi ke sini ya, under 5000. Jadi tolong perhatiin disiplinnya ya. Seperti itu. Ada bullish divergent ya? Nggak ada. Oke, ada lagi Akra dengan Aces. Akra. Oke, Akra ini saya hapus dulu. Akra ini pasti ada bear diff ya, bear diff. Ini sebenarnya over ya. Ini sebenarnya over. Sebentar, coba kita analisis dulu. Akra.
Akra sih saya lebih memilih tunggu di 1545 ya. Akra ya 1545. Ini supportnya di sini. 1525 sampai 1560. Sekarang Akra ini di resisten. Satu 1670 sampai 1700 ya. Saya Akra maybe tunggu di sini ya. Akra. Jadi plannya itu ya, kalau mau mulai 1575 titik sendal silakan. Cut loss di 1510. Oke. Itu untuk Akra. Next ada Harum. Harum saya tadi sudah bahas belum ya? Harum belum ya? Oke, Harum ini bagus ya, dia mantul di uptrend channelnya. Ini ada uptrend channel. Oke. Ternyata dia nggak ke bawah ya, dia mantul. Jadi kalau kalian mau ya, sini ada support minor. Ini ada support minor di sini. 1325 sampai 1345. Ya, ini lagi di resisten. Kalau mau tunggu di sini. 1345 sampai cut loss di 1300. Ya. Target pertamanya ke 1475 atau MA 200 ya. Seperti itu Harum. Next ada ADMR. Saya belum cek ADMR dari kemarin. Nah, ADMR ini menarik, teman-teman. Ya, ADMR ini menarik. Ini dia ada potensi membentuk sebentar, saya hapus, ini salah. Dia ada berpotensi membentuk double bottom. Ini juga kita live hari Selasa 16 April ya teman-teman ya. Nah, ini masuk area beli. Jadi kalau teman-teman mau beli silahkan. Cut loss di bawah 1270 ya, 1260 lah. Oke ya, ini kita adjust dulu. Oke. Jadi untuk ADMR ini masih uptrend ya teman-teman, cuman dia ada kehalang dengan downtrend channel downtrend area ini. Ini bis 1000 itu untuk ADMR. Next ada Bevin. Sebentar, sabar, mana saya lihat dulu ya, kembali ke tadi. Oke, Bevin. Nah, Bevin ini dia balik ke support ya. Balik ke support di 1000. Bevin ini di dekat 1000 ini sebenarnya cukup menarik. Ya, cukup menarik. Sabar ya. Saya perbaiki dulu chartnya. Ya, nah. Kalau kalian mau sebenarnya Bevin ini kapan sih? Kok ada volume tinggi? Ada cross, 26. Saya takut ada crossing di market. Nih, Bevin kalau mau sebenarnya spekulasi silahkan di 1000 sampai 960. Cut loss di 945 ya. Resisten pertama di 1045, 1045, 1085. Kemudian 1120, 1150 ya. Saya sampai di 1150 dulu. Kalau kalian mau itu menarik ya untuk Bevin. Rasi udah, Medco. Aduh, Medco seperti yang kalian lihat ini ya. Ini kan kena cut loss, oke. Udah patah tren, so
Untuk Medco kita lihat respon di sini 1265 1285 ya. Kalau dia masih jebol itu buang semua. Itu Medco. Pulp and Paper INKP. INKP masih oke. Ya. Kalau kita lihat dia mantul di MA 100, MA 200, sorry. MA 200. Ini saya hapus karena udah selesai ya. Dia mantul di neckline IHNS-nya. Ya, jadi untuk INKP kalau mau 8975 lah sampai 8825. Cut loss di bawah 8700. Tekim masih oke ya, dia bergerak di dalam uptrend channelnya ya. Selama dia tertahan di MA 200 ini oke ya, seperti itu. UT udah, GGRM masih turun, males. BBRI naik untuk harum buat apa? PTRO udah, Medco udah, PTPP udah. Kapan makanya enak Mei? GGRM kok nyangkut, buang. Akra, PTBA, Akra udah, PTBA laporan keuangannya jelek ya teman-teman. PTBA, so buat saya untuk PTBA ini udah gagal sebenarnya. Udah gagal karena dia masuk lagi ke dalam uptrend channel ini. Oke. Dan so far kayaknya sih saya belum ya untuk PTBA. 2690 kayaknya menarik. 2690 PTBA di gap ya, untuk sekarang sih belum. Medco ini BBTN, kenapa pada tanya BBTN dah? Ini kena cut loss loh, saya kena cut loss di sini. BBTN saya coba wait and see dulu. Nanti live Kamis ingatin saya BBTN ya. BBTN ingatin saya lihat lagi 2 hari ya BBTN. IHSG open gap up today, memasuki bulan Mei, sell in May, go away. Kalau saya bilang buy in May and you will cuan. BTPS, ada apa dengan BTPS? Reversal dari mana? Ini masih downtrend kayak gini loh. Enggak lah. Enggak deh, masih turun. BBTN sudah ya. Emitennya makin aneh-aneh ya. Kameranya nyala ke keyboard nggak kelihatan cat. Siap. Bumi ini sebenarnya menarik ya. Bumi ini sebenarnya menarik itu kalau mau 95 sampai 91 ya. Support terakhir di 87 support terakhir ya. Jadi ini dua jadi area support ya. UT udah, Bumi barusan. Ada lagi Avia. Avia masih downtrend ya teman-teman, masih downtrend, belum ya, tunggu dia break 550 baru saya lihat. BBTN sudah, PTBA sudah, MTEL enggak deh,
downtrend. Enggak. Kalau bagi saya bulan Mei itu tidak selalu sell in May go away. Kita perlu lihat siklusnya. Ya, I believe kayaknya di Mei ini agak beda. Ya. BRMS bagus. Untuk tech kayaknya sih saya masih hindari ya. Untuk tech company saya masih hindari, belum menarik bagi saya. Ya, watchlist aja dulu deh. Kemarin saya masih liatin, belum menarik sih. Ya, ini untuk BBYB Agro. Agro juga belum. BRMS good sebenarnya. Nah, BRMS ini lagi di dekat area beli ya. Cut loss di bawah 149. Ya, cut loss di bawah 149. Bear diff-nya juga udah capai kok, ya. 149. Ya, BRMS masih oke. Breeze udah. VKTR belum, biarin dia sideways dulu deh. Nanti Kamis baru kita lihat ya. BJBR. Wah, enggak. Maha. Maha kalau mau sih di sini menarik ya, di area 200. Ya. Ngomong-ngomong besok libur ya teman-teman ya. Jadi jangan tanya kenapa marketnya nggak jalan. Oke. Kalau di 197. Ya, Maha ini menarik. Itu ada kertas kecil di atas keyboard. Pas wifi, iya, password wifi. Bumi udah, Breeze udah, MBMA. Ya, kita golongan maniak wifi ya. Ini MBMA masih downtrend ya, belum. Saya masih watchlist. Adro udah tadi. Oh ya, Aces. Tadi ketinggalan Acesnya. Aces masih uptrend ya. Selama terjaga di 910 itu masih oke. Saya masih ada ya untuk Aces. Rals. I think tahun ini bukan tahunnya Rals ya. Rals ini masih downtrend dan kepentok resisten ya. Resistennya kepentok. So, kalau mau sih mending tunggu break 886 ya. Watchlist oke, tapi entry belum. Hexa tipis saya nggak mau. SRTG nggak downtrend. Brand sudah. Brand sudah. Brand itu secara teknikal masih oke ya. Kita kemarin kan sempat entry bareng juga. Ini harusnya ada floating profit 45% ya. Nah, ini sekarang resisten 9375, nextnya 9850. Oke. Nah, kalau mau entry brand ya, I think ini kalian jagain 8800. Oke. Terus Sunardiho kayaknya Pak guru SMK saya deh. Hai Pak Sunardi. Oh, ISG apakah masih bisa turun di bulan Mei? Feeling saya di bawah 50% turun. Feeling saya di bawah 50% turun. Telkom, ASI. Apa itu Telkom, Telkom watchlist ya. Telkom kemarin ingat nggak di live kemarin saya bilang tunggu di 3000 ya, ternyata memang mantul di dekat 3000 ya. Tapi saya masih wait and see, belum entry ya. Saya tunggu beberapa validasi.
Oke, volumenya ini udah lumayan, udah oke. Ya. Tapi kalau kalian mau entry Telkom ya di bawah 3100 lah sampai 3000. Cut loss di bawah 2960. Ya, Telkom. Telkom oke. ITMG. ITMG enggak deh, downtrend, males. TIN sudah, BRMS oke, mahal tadi udah, Telkom ASI Mandus mana. Better Telkom sih kalau saya. Oke, cuan udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya coba lihat di kolom ini. Harum ITMG sudah, ya. SRTG juga udah, ADMR Medco udah, Basra Isuika nggak menarik, saya nggak ikutin. BTPS sudah, SMGR, Semen Gresik. Nah, ini udah kena area Fibo target nih 14620. Kita lihat ini udah mulai ada volume nih, ya. Ingatin saya di Kamis ya, SMGR. SMGR ingatin saya di Kamis ya. ADMR juga sudah. Inco sudah. Maksudnya di bawah 50% turun gimana? Chancesnya untuk turun itu menurut saya udah mulai mengecil. Oke, chancesnya udah mulai mengecil. First saya mau bahas kenapa saya bilang mulai mengecil. Kalian lihat ini forengnya itu sellernya juga udah mulai mengecil. Kalau kita lihat BRI, oke, BRI ini volume buangannya juga udah mulai mengecil, ya. Kita lihat BCA ini malah net buy teman-teman, ya. BBNI, nah ini BNI juga masih ada net buy foreng. BMRI, kalian lihat BMRI ini foreng semua, ya. That's why I said seharusnya nggak turun lagi di bawah, chancesnya di bawah 50%, berarti di atas 50%-nya itu naik menurut saya untuk IHSG. So masih oke, ya. Kalau kita lihat selain itu kan ada brand nih. Brand juga nih forengnya nih gila. Cuan enggak TPIA. Nih forengnya ya. Ini bukan main-main ya. Ini flow. Ya, flow. Jadi kalian I think harusnya udah kelar ya. Kamis SMGR BBTN, ya betul, ingatin aku ya. Jasa Marga. Ini Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini unik ya. Dia masih uptrend, masih dalam fase uptrendnya. Oke, masih dalam fase uptrendnya. Support terakhir 4.900 ya. Nah, saat ini kalau Jasa Marga kalian mau beli itu 5.200 sampai 5.000, cut loss di 4.980 ya. Targetnya kelas high ya. Jasa Marga ini masih oke. BNGA udah. Ucit nggak bahas. BRMS, iya BRMS LK-nya bagus. Terus kenapa? Udah, tadi udah bahas BRMS kok. Kok boleh sharing cara manage porto ala Kohende? Saya cuma pegang 4 emiten.
Saya cuma pegang 4 emiten. BBRI itu 50% porto ya. Kemudian saya ada TPIA. TPIA itu 5% dari porto. Kemudian saya ada ESES itu 30% dari porto ya. Kemudian ada satu emiten Dajjal yang saya tidak bisa sebutan, itu sekitar 15% porto. Ini porto 1, saya cuma pegang 4. Kemudian porto satunya lagi itu ada emiten Dajjal juga yang saya nggak bisa sebutin, itu sekitar 10%. Kemudian emiten satu lagi BBRI 90% porto. Jadi saya cuman total 1 2 3 4 5 emiten yang saya pegang ya. Jadi 5 emiten ini yang saya pegang, tidak banyak, cuman saya saya mainin di sana ya, sizingnya saya main. Jadi saya sengaja pegang cash dari kemarin untuk tembak BBRI memang, dan ternyata memang kemarin lowest 4.700 ya sudah ya, seperti itu. Ini 2 emiten ini, emiten Dajjal saya nggak bisa sebutin karena itu bener-bener live or die ya. Saya nggak mau teman-teman itu terkecoh dengan ini ya. Intinya yang ini, emiten-emiten ini masih oke menurut saya. BRI kemarin saya masuk 4.700, bener-bener lowest saya ambilnya ya. Hanya ini yang saya punya. Oke, dah jangan lama-lama. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau lihat muka ganteng saya? Ini rambut udah naik nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Mau nanya apa? Oh, DRMA ya. DRMA. Ada apa DRMA? DRMA ini masih downtrend. Ya, ini masih downtrend DRMA. Belum menarik sih bagi saya. Ya, aku lagi di luar kota, tapi stay cool. Lagi di luar kota. PP soalnya. Sekitar 6 jam dari Ponti. Oke, mahal sudah. BRPT mungkin bisa sama dengan brand dan con nggak kok harganya. BRPT ikuti technical aja, tapi I think ada aduh susah ngomongnya. Intinya kamu ikuti technical ya. Aku nggak mau cerita story apapun karena ini di save, tapi menurut saya BRPT ini masih oke. Intinya dia harus break 1025. Oke, kuncinya itu. Bukan, jangan asal sebut. Oke. Enggak, konstruksi enggak dulu ya. Konstruksi jangan dulu. Ada lagi? Konstruksi saya nggak mau. Saya nggak mau konstruksi. Ulang BRMS nanti kamu tinggal nonton recordnya saja ya. Kau rencana BBRI invest. Aku invest. Ada yang invest, ada yang swing. Yang ya dua-duanya ada. Invest dan swing. Kalau dia balik 6450 kan kenyang, lumayan. 1M dapat, kalau 20% dapat 200 juta, lumayan. Kalau ada 1M. Kok harga induk kalah dengan anaknya? Apa tuh? Induk apa tuh? Induk apa tuh? Induk apa tuh? Induknya siapa? Induknya siapa? BRPT. Dia punya project yang berbeda. Itu aja ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa nanti hari Kamis
Hari Kamis. Kamis baru buka, nggak bisa update juga. Nanti deh kita coba lihat ya. Kamis kita mungkin ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol kita belajar. Friend kenapa merger dengan XL yang diuntungkan? Friend XL yang dapat duit, bukan Friend yang dapat duit. Makanya XL-nya yang naik. Oke? Cicil aja. Kalau BRI di bawah 5.000 cicil aja. Jumat aja lah ya. Baru kita live ya. Supaya ada bahan untuk hari Kamis. Besok libur. Apa yang mau kita ngomong? Ya enggak? Ya. Aku mau pulang ya. Pontianak sekarang jam 8, balik sampai Pontianak jam berapa? Jam 2 kok. Ya sudahlah ya. Oke, sampai jumpa. Selamat berlibur. Sampai jumpa hari Jumat. Oke? See you. Bye bye.